Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kali ini kembali lagi bersama saya di konten sama-sama belajar. Bahasan yang simpel-simpel saja tentang batas cair tanah. Tidak lupa untuk akun Instagram, TikTok, LinkedIn, dan juga YouTube bagi yang memiliki akun ini ya. Silahkan di follow akun saya, namanya Mosopian, N-nya 2. Oke, kita next ya. Bahasan kita kali ini ada 4 bagian. Pertama tentang pandangan umum, tujuan, prosedur, dan perhitungan atau rumus yang sering digunakan. Nah, misi utama Mohsopian, don't force yourself, just adjust to your abilities. Yang artinya jangan memaksakan diri, sesuaikan saja dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kalau kita memaksakan diri, wah sangat tidak mengenakan. Tetapi kalau kita menyesuaikan dengan kemampuan kita akan bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun bahkan orang lain. Karena kenapa? Karena saling bermanfaat sama makhluk hidup membuat hidup menjadi saling bermanfaat. Nah, jika konten ini bermanfaat, mari kita like, subscribe, share, dan komen ya. Atau mau bingung silahkan saja di komen, nanti kita akan diskusikan. Biar konten saya lanjut guys, di subscribe ya, di like juga ya. Oke. Nah, kita buat simple saja. Nah, ini bekas saya tadi menjelaskan tag beberapa video. Sorry ya, saya hapus dulu. Nah, ini nih. Bagian pertama tentang pandangan umum. Saya membuatnya simpel saja. Batas cair tanah itu adalah kadar air tanah pada peralihan. Ingat ya, peralihan. Antara apa? Antara keadaan cair dan juga keadaan plastis. Ini ada di teori Atterberg limit ya. Teman-teman juga tinggal searching saja, banyak kok di Google. Nanti akan ada kayak grafik ataupun gambar tentang batasan ataupun peralihan. Tapi saya gambarkan saja di sini biar sedikit terbayang sama teman-teman tentang peralihan batas cair. Maksud peralihan keadaan cair ke keadaan plastis. Misalkan di sini adalah keadaan cair. Saya tulis saja KC ya. Di sini adalah keadaan plastis. Nah, satu saja KP di sini. Di mana batas cairnya? Batas cairnya adalah peralihan. Ingat, peralihan keadaan cair dan juga keadaan plastis. Berarti ada di sini nih, di tengah-tengah. Itulah yang dimaksudkan dengan batas cair tanah. Semoga dapat dipahami ya. Karena tidak terlalu sulit kok, mudah kok. Lalu, sedikit informasi sih. Tanah yang digunakan itu adalah tanah yang lolos saringan 40. Kita open dulu ya, biar kering gitu kan, kurang lebih 1 hari. Lolos saringan 40 sebanyak kurang lebih 200 gram. Dan alat yang digunakan adalah alat Casagrande. Yang seperti apa sih alat Casagrande? Nanti akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Nah ini, sebelum kita bahas ke alat, kita ketahui dulu bahwa tujuan menentukan batas cair tanah adalah menentukan nilai batas cair tanahnya. Jelas banget kan dari judulnya juga, nilai batas cair ya, tujuannya juga ya untuk mengetahui batas cairnya. Kemudian ini adalah alat Casagrande dan ini adalah tanah yang akan kita uji. Kurang lebih ini 50 gram sudah tercampur dengan air, kita masukkan ke sini dan awalnya ini sebenarnya terbelah dua. Ya, terbelah dua. Ini sudah menyatu karena sudah diuji melalui ketukan. Nah, setelah terbelah, ini kita ketuk sampai si tanah uji kita menyatu seperti ini. Nanti setelah menyatu, kita lihat ketukannya berapa ketukan. Misalkan di sini ketukannya 25. Ini ada untuk mengetahui ketukannya. Setelah itu akan menyatu, ya kita dokumentasikan. Dokumentasi ini saya ambil pada saat saya penelitian skripsi kalau nggak salah. Begitu ya, ini alat Casagrande ya. Oke, kita next. Ini adalah diagram alir atau prosedur ya. Seperti biasa, kalibrasi alat terlebih dahulu. Yang tadi ya alatnya, mangkok akan terangkat setinggi 1 cm. Nih mangkok tuh yang ini nih. Yang ini nih, ini mangkoknya nih. Jadi kalibrasinya itu si mangkok ini terangkat kurang lebih di 1 cm ya. Semoga dapat dipahami. Kemudian meletakkan benda uji ya 50 gram yang tadi gitu kan. Lalu setelah itu meletakkan sebagian benda uji Casagrande dan mengukur dari dasar mangkok.
benda uji dengan tebal 1 cm. Nah, berarti si tebal tanah yang di mangkok Sasaki Grande itu tebalnya 1 sentian. Lalu membuat alur yang tadi menggunakan alat groping tool ya, sampai terbelah 2. Lalu kita memutar si alat pemutar tadi itu 2 pukulan per detik. Berarti kalau 2 pukulan per detik, kita memutarnya ini agak cepat ya. Setelah itu kita melakukan pemutaran terus menerus gitu kan, sampai alur tadi menyatu. Lalu setelah itu untuk menentukan kadar ujinya, pemutaran bisa dicoba 3 kali. Simpel saja sih seperti itu. Lalu mengambil benda alur yang bersinggungan, yang tadi ya, yang bersinggungan ini ketika sudah menyatu kita ambil nih si tanahnya. Untuk apa? Untuk kita masukkan ke dalam oven. Sebelum oven kita timbang dulu. Setelah ditimbang baru kita masukkan ke oven untuk mengetahui apa kadar airnya gitu kan. Setelah itu udah deh, kita tinggal melakukan perhitungan saja. Simpel kan? Nah, ini untuk mengetahui batas atau ya batas cair tanah. Satuannya itu adalah persen. Sorry ini tipe ya, harusnya batas cair. Satuannya adalah persen. Jadi rumusnya itu adalah kadar air dikalikan dengan jumlah ketukan. Misal ketukan kita ambil contoh dapat ketukannya 30. Nah, di sini kita tulis 30 terus kemudian dibagi 25. Lalu dipangkatkan ataupun pangkat 0,121. Dari mana sih dapat rumus ini? Teman-teman bisa cek saja di SNE-nya. Banyak kok di Google juga, tinggal di searching saja. Ini adalah rumus batas cairnya, maka bakal mengetahui berapa sih gitu kan batas cairnya, berapa persen sih gitu. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan, silahkan dikoreksi lalu kita akan ada diskusi. Terima kasih. Jangan lupa follow dan materinya dari beberapa sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys di konten selanjutnya ya.